kita persiapkan check out dan kita mau menjalankan umroh untuk haji. Karena haji kita apa haji? Tamattu. Pertama kali langkah yang harus kita lakukan, kita menuju mikot dulu nggih. Karena kita nazil singgah di Madinah, berarti mikotnya ikut mana? Ikut penduduk Madinah. Mikotnya ikut penduduk Madinah, namanya apa mikotnya? Bir Ali ya. Bir Ali. Nama sekarangnya Bir Ali. Lah sekarang kita semuanya menuju ke Bir Ali. Ini anggaplah ini namanya apa? Bir Ali, yang ada masjidnya di sini, yang ada masjidnya. Untuk ibu-ibu, pakaian kita kalau sudah masuk di mikot dan sudah mulai ikhram, berarti kan larangan-larangannya dijauhi, bapak juga dijauhi ya. Untuk pakaiannya ibu-ibu bebas, yang penting menutupi aurat. Untuk bapak-bapak 2 helai kain, 1 dipakai untuk selendang, 1 dipakai untuk sarung ya. Dan alhamdulillah warnanya putih, dan itu sudah hukumnya sunnah sebagaimana pelajaran kita yang sudah kita sampaikan kemarin. Baik, bapak-bapak monggo. Sekarang anggap bapak sudah mandi. Ingat ya, sudah mandi, sudah sunah-sunah fitrah, sudah memberikan minyak wangi di mana? Di badannya sudah semuanya. Rambutnya sudah dikasih apa Pak? Minyak wangi sehingga rambutnya mengepal ya, sehingga rambutnya mengepal. Itu sudah selesai semuanya nggih? Jenengan sudah sholat 2 rakaat juga. Monggo dipakai baju ihramnya semuanya. Aturan memakai sarung tidak ada aturan yang paten dari syariat. Monggo terserah, yang penting menutupi aurat, tidak cepet melorot. Enggak cepet melorot. Nggih, monggo. Yang kanan pendek. Yang kanan dipendekkan. Boleh kanan kiri, boleh, yang penting satu sisi pendek ya. Nggih. Kemudian di kaki jangan lupa melengkang udah nek telbo. Kados ibu-ibu nek ngagem jari. Oh. Ampun kenceng-kenceng, ini ditalikan. Langsung di kados ngagem sarung. Nggih. Terlalu kecepatan jenengan iku, Pak. Coba. Nggih, cepet banget ya. Itu boleh ya. Nggih, boleh. Ini cara pertama gini ya. Ini. Nah, dinaikkan, nggih. Nah, ujungnya ditalikan. Ya. Kurang gede, Pak. Ini kain ikhramnya terlalu pendek. Nggih, terlalu pendek, nggih. Anggap ngono ya. Ngeten. Ini yang bawah. Ada cara yang kedua. Yang penting jangan lupa, jangan kelihatan pusarnya nggih. Dinaikkan di atas pusar. Ini yang kedua, seperti pakai sarung biasa. Oke. Ini. Boleh terus. Lagi. Nggih. Enak gini ya. Terserah, monggo. Sing penak pripun? Nanti diulangi di rumah, diulangi. Nanti biar di sana untuk memudahkan Ustaz. Nggih. Polipul Ustaz. Nah, pakai sabuk boleh ya. Pakai sabuk boleh, nggak pakai sabuk boleh. Tapi harus pakai sabuk ya, nanti khawatir apa? Melorot. Nggih, boleh. Sabuk gitu boleh, nggak apa-apa. Sabuk yang seperti biasa boleh, nggih, boleh. Ini bebas, Pak. Berjahit atau tidak berjahit, niku aman, nggak ada masalah. Larangan berjahit niku pada seputar kain yang membentuk postur tubuh sebagaimana pelajaran yang disampaikan kemarin. Sudah? Aman nggih? Sudah belum? Yang atas. Aman, Pak, gitu, Pak? Nggih. Loh, kalau gitu agak susah loh, Pak.
Coba gini saged jenengan. Ya. Itu. Susah loh itu. Nah, sesak itu. Kan nanti nggak pakai celana, Pak. Pokoknya kakinya buka baju. Celana dalam lepas. Ya. Dalam Jangan lupa seluruh pakaian dilepas loh ya. kalau yang atas Yang atas. Coba perhatikan yang atas. Yang atas juga tidak ada aturan baku. Yang penting dua pundak tertutup. Yang penting dua pundak tertutup. Anda mana yang nyaman terserah. Gitu juga boleh. Yang penting dua pundak tertutup. Monggo. Terus Pak Marlan punya. kalau saya ya Sudah ada Pak Marlan. saya itu apa besar lebar saya lipat sepertiga kemudian Nah, nah kiri kanan sama kiri kanan sama ya. Terus kemudian yang kanan saya ambil taruh ke lengan bawah saya taruh sini yang kiri juga sama sini saya taruh sini ya. Insya Allah aman untuk sholat Allah Akbar ini enggak akan Diulang dulu Pak Marlan, diulang dulu. Coba ini teori bagus ini Pak, monggo. Coba lihatin teori untuk di atas. Apalagi masa yang panjang. karena kain ekrom saya kan lebar panjang ya karena saya badannya pendek terus kecil Oh, gak usah pameran gitu loh. saya sepertiga Nggih. kalau apa saya utuhkan semuanya nanti saya tenggelam Oh, tenggelam. Oke, sahabat. Nggih. Makanya saya lipat sepertiga kemudian di Nih. Ya, terus setelah itu nah, sama kiri kanan sama kiri kanan sama ya. Terus yang kanan taruh di lengan bawah tarik ujungnya udah ketemu taruh sini nih. sama yang kiri juga ya Nggih. untuk aurat ini aman seolah buat jungkir balik enggak akan nyoba Oh, siap, aman. Aman ya. kalau pakai sabuk nggak usah gini kalau pakai sabuk nanti yang disabukin atasnya sabuknya pinjem kok yang disabukin jangan yang di bawah dulu nanti yang disabuk sini yang atas juga ya Ini nggak ada masalah. Teori-teori ini nggak ada dalilnya, Pak. Tapi boleh dipakai. nah insya Allah aman Oh, masya Allah, J. Luar biasa. Ini Nanti kalau mau tawaf ya ini tinggal ngeluarin Oh, ini penemuan terbaru ini. kalau mau sholat lagi ini ya tinggal masuk Nah, masya Allah ini penemuan terbaik ini, masya Allah. Dan saya loh, kami loh, Pak, lebih dari 20 kali ya umroh itu. Saya belum dapatkan teori ini. padahal saya muridnya beliau Ini profesor ini. tapi insya Allah kalau nggak beli sabuk nggak pakai sabuk ya kayak tadi ya Nggih. kiri kanan sama ini dimasukkan yang ke bawah Iya. Jelas ya, ini kelihatan rapi dan aman. Oke. Sudah teman-teman semuanya, Bapak? Sudah jelas? sambung ya Bapak Sambung? nah, sekarang Posisinya pundaknya jangan gitu, Pak. Posisi ditutup dulu Oh, nyoba nggih. Nggih. Oh, nyoba nggih. Sudah semuanya? Letakkan di anu dulu, Pak ya, di pundak dulu. pundaknya tertutup Pundak semua tertutup ya. semuanya. Nggih. Kemudian sholat 2 rakaat di Gere Ali. Sholatnya sendiri-sendiri ya. Ingat, posisi dua pundak harus tertutup nggih. Selama kita beraktivitas ihram, dua pundak harus tertutup. Lebih-lebih ketika sholat malah harus tertutup, kalau enggak kena larangan.
Tapi ya, la yusolli ahadukum walaisa ala atiki syai'. Enggak boleh salah satu di antara kalian itu sholat sedangkan di pundaknya tidak ada kain yang menutupinya. Kalau andai kata dua-duanya nggak ada, tambah dilarang. Kalau andai kata satu nggak ada, satu ada, juga kena larangan. Paham nggih? Makanya harus ditutup kedua pundaknya. Terus aman Pak ya? Sudah yang lain? Untuk ibu-ibu harus selalu pakai kaos kaki loh ya. Ibu-ibu ingat harus nutupi aurat. Kakinya ibu itu aurat betul? Aurat. Ditutupinya jangan pas ikhram aja ya. Pas keluar ikhram juga, pas selesai haji juga ditutupin ya. Jelas ya. Jadi ingat kakinya pokoknya harus tertutup aurat ya. Baik. Ibu-ibu juga mandinya sama ya. Mandinya di mana? Di Bir Ali kalau itu memungkinkan ya. Kalau nggak iya tak sama wae. Slow nyuna. Travel itu akan jadi baik manakala sesuai sunnah. Kalau nggak sesuai sunnah nggak jadi baik. Ya, kita maksimalkan gitu Bu ya. Sebagaimana pelajaran kita kemarin. Terus sudah semuanya aman? Saya sudah. Sudah Bapak Ibu semuanya? Ingat kita sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat di Bir Ali. Sholat 2 rakaatnya niatnya sholat di lembah yang penuh dengan berkah. Ingat ini. Setelah itu selesai kita sholat, kita kumpul di titik kita tentukan. Ada 2 riwayat, jangan lupa. Membaca niatnya boleh di samping masjid dan boleh di atas kendaraan kita. Nanti mana nyamannya kita tentukan. Oke, kita tentukan sekarang ya, nggak apa-apa di pinggir masjid. Ingat kalau kita sudah melafatkan niat umroh untuk haji, saat itu pula seluruh larangan-larangan nggak boleh kita langgar. Berarti sudah masuk dalam ibadah. Ingat, semua saya tanya dulu, semua nggak ada untuk badal atau untuk pribadi semuanya? Kalau untuk pribadi semuanya, nanti kalau di sana pas Ustaz saya pingin membadali, jenengan bilang ya, karena niatnya khusus. Yang kedua nanti ketika ibu-ibu atau bapak punya penyakit yang ada kemungkinan nggak bisa melanjutkan, ibu juga harus cerita. Karena kalau sampai nggak cerita dan niatnya nggak ada, nanti membayar dam. Kalau nanti butuh dibatalkan. Makanya harus cerita, harus ngomong ketika mau di Bir Ali itu. Jangan sampai diem. Karena masing-masing ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya dan kita tidak lafadzkan di awal ketika niat, nanti punya masalah di kemudian harinya. Tapi kita anggap aman semuanya insya Allah ibu ya. Tapi berarti kita niatkan apa ini? Karena kita haji tamattu, maka gimana? Labbaika hajjan, labbaika umrotan lil hajj. Ya, labbaika umrotan lil hajj. Ini ringkas dan niat ini nggak ada dalilnya. Mau tambah mau panjang juga nggak ada dalilnya. Yang penting kita ambil yang ringkas dan memenuhi maksud, yaitu dengan membahasakan labbaika umrotan lil hajj. Kenapa kita tambahin lil hajj? Karena umroh ini untuk haji, bukan umroh biasa umroh ya, tapi umroh untuk haji. Makanya kita tambahi labbaika umrotan lil hajj. Nggih, lil hajj untuk haji. Aman Bu semuanya? Baik. Tidak perlu dikomando, masing-masing sama-sama mengucapkan apa? Labbaika umrotan lil hajj. Ayo bareng-bareng Bu. Nggih. Posisi badan kita, tangan kita bagaimana, biasa atau biasa? Tidak ada posisi mengangkat tangan, tidak ada. Tidak ada posisi kita harus menghadap ke arah kiblat, nggak ada. Semua boleh. Bahkan kalau kita mengangkat tangan, justru ditanya mana dalilnya. Kalau kita harus menghadap kiblat, justru ditanya mana dalilnya. Sesuatu yang datang dari dalil yang berbentuk umum,
kita menjalankannya sesuai dengan umum. Kita nggak boleh ikat kepada keadaan tertentu. Sebab kalau kita ikat pada keadaan tertentu, kita ditutup menunjukkan dalil. Bisa dipahami Bu ya? Jadi kita nggak perlu mengangkat tangan begini, nggak perlu menghadap ke arah kiblat, nggak perlu. Sama-sama kita biasa aja, seperti biasa aja, nggih. Taib. Gimana tadi? Labbaika umrotan lil hajj. Boleh ditambahi Allahumma, betul menapa? Allahumma labbaika umrotan lil hajj. Itu boleh, nggak ada masalah. Boleh ditambahi Allahumma labbaika umrotan lil hajj. Itu boleh. Atau langsung labbaika umrotan lil hajj. Itu juga boleh. Aman Bu semuanya? Sudah niat belum tadi semuanya? Sudah semuanya aman? Nah, dulu Kak, Iya. untuk sebelum niat penutup kepala dilepas dulu. Ya, kalau bisa gitu ya, lebih enak ya. Tutup kepalanya, Pak. Yang laki-laki dilepas dulu. Anggap aja ini apa? Ini niat bener. Ini beneran ini beneran, nggih. Prakteknya. Nggih. Taruh sini aja, Pak. Nggih. Monggo, taruh tasnya. Barang langsung dibawa lagi loh. Dibawa saja, Bapak. Nanti kita di sana soalnya. Ayo dibawa aja anunya. Tuh, kita sekarang berarti menuju ke mana ini? Kemana ini? Ke Mekah kan? Ingat, di sepanjang perjalanan baca apa? Talbiyah. Apal nggak talbiyahnya? Nggak apal boleh lihat loh. Untuk laki-laki dikencangkan talbiyahnya. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat wajib dikencangkan, dikeraskan. Untuk ibu-ibu bacanya jangan kebalik. Bapaknya nggak kuat, ibunya kencang. Ini kebalik ya. Ulama sepakat untuk ibu-ibu bacanya lirih. Jelas insyaallah. Taib. Ibu belakangan ya. Ayo kita ke mana nih? Ke Mekah nih. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ulukan tangan apa kaki? Oh, enggak tangan ya. Kaki. Kiri apa kanan? Udah bacaannya apa? Ingat apa enggak? Doanya apa? Allahumma ini a'udzubika lo. Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Ini yang paling ringkas. Masih ada yang panjang lagi, tapi cukup ini aja insyaallah ya. Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Mas Agung jangan lupa ya. Mas Agung punya tugas menulis doa-doa yang akan dibaca ini. Ya, Ibu ya. Anggap ini masjid. Kita langkahkan nih. Ya, dulu ya. Allahumma iftah abwaba rahmatik. Gitu terus. Masih baca labbaik ya. Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih belum ya, ini rukunnya mani. Ini anggap aja. Taib. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Taib, sini dulu sebentar ya. Ingat. Sebentar dulu. Ini namanya apa ini? Hajar Aswad ya. Di situ namanya apa niku? Rukun Yamani. Rukun Yamani. Ibu baca lagi. Ini Hajar Aswad. Ingat Bu ya. Sebentar Bu. Sebentar. Jangan lupa. Ini adalah sejajar dengan Hajar Aswad yang ada lampu hijau. Ini penting dipahami oleh kita bagi para bapak-bapak. Harus membuka pundaknya. Membuka pundaknya, ingat, sejajar dengan ini loh ya.
Jangan sampai sebelum ini jenengan sudah buka. Itu menyelisih sunnah. Paham nggih? Diperhatikan. Jenengan jangan berpatokan dengan ustadznya. Kalau ustadznya di sini ya pasti dibuka. Jenengan kan masih di belakang, berarti belum boleh dibuka. Rata-rata jamaah itu lihat ustadznya dibuka, jenengan melok dibuka, padahal belum sejajar, Ini ku salah, ngikuti ustadznya tapi salah. Salah bukan pada tempatnya. Nggih, ustadznya benar. Jelas nggih, insyaallah. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Berarti nanti dibuka sebelah kanannya ini. Ini sunnah dibuka loh ya. Sunnah dibuka. Udah. Ustaz, Nggih. kita mau buka, belum sempat buka sudah didorong-dorong lewati ini. Oh, kalau Anda kata kedorong tanpa sengaja aman insya Allah. Sesuatu yang tidak kita miliki dan kita tidak sengaja itu dimaafkan oleh Allah. Karena kaidahnya jelas. Kata saya nggak perlu berdalil banyak karena panas ini. Walaupun apa dalilnya ya. Tep. Nggih. Jelas ya Allah ya. Terus dipahami ya. Ibu-ibu dipahami juga. Ingat, ketika kita sudah nyampe di sini ke sejajar Hajar Aswad, apa yang kita lakukan? Satu, kalau bisa mencium. Kalau bisa. Tapi menciumnya untuk sekarang tidak dianjurkan. Kenapa? Satu, ini sudah mengandung minyak wangi. Sedangkan orang ikhram nggak boleh menyentuh minyak wangi. Nggak dianjurkan walaupun bisa. Yang kedua, kalaupun nggak bisa mencium, apa itu? Menyentuh. Menyentuh ya. Menciumnya bukan pipi, Bu, mulut. Kalau bisa mulut. Mau namanya mencium itu mulut, bukan pipi, kan namanya nempelkan. Yang kedua, kalau bisa menyentuh tangan. Ini pun juga nggak dianjurkan sekarang karena sudah ada minyak wanginya. Tapi ini aturan mainnya begitu. Yang ketiga, tongkat. Tongkatnya ini kalau nggak tongkat ya, tongkatnya ditekan gini. Nah, ditempelkan di sini. Tongkat yang nempel di sini kita cium. Ini juga nggak bisa. Bisa yang terakhir apa? Isyarah. Ingat. Isyarohnya jangan digoyang-goyangkan, nggak boleh, nggih. Isyarohnya jangan goyang-goyang. Isyarohnya satu apa dua? Satu. Kiri apa kanan? Kanan. Dan berisyarohnya upayakan begini, Bu. Ini ya. Setelah begini, nah, dada ini alihkan ke sini. Gini ya, ini alihkan, jangan begini. Ini namanya apa? Berisyarah tapi enggak, kan dalam hadis kan istiqbal, mengarahkan badannya ke arah Hajar Aswad. Jadi jangan begini. Ini apa jenenge iki? Gini tapi enggak kan namanya dada ya. Ini keliru Ibu ya, ingat pelan-pelan tapi sesuai dengan sunnah. Jangan cepet-cepet tapi enggak nyuna. Ya, jadi kita nyantai aja insya Allah ya. Jadi gini ya, ketika isyarah baca apa? Yang datang dari Nabi apa? Allahu Akbar. Yang datang dari Nabi Allahu Akbar. Kalau mau ditambahi boleh. Bismillah Allahu Akbar. Tambahan bismillah itu bukan dari Nabi, tapi dari Ibnu Umar. Kita katakan boleh. Tapi kalau pingin sunnah adalah Allahu Akbar. Bedakan. Kita kalau ingin ngamalkan dari Nabi, Allahu Akbar. Ditambahi Bismillah Allahu Akbar boleh. Bisa dipahami ya? Ayo Pak ya, jangan lupa. Kita langsung ini, jangan lupa tadi. Jangan dulu. Pokoknya kayak sungguhan beneran lah ini kan. Sudah saya duluan ya, Jadi gini, Bismillah Allahu Akbar ya. Ingat ini, Bismillah Allahu Akbar. Apa? Nggih. Pas Pak, pas ini, nggih. Pas buka niki Pak niki. Kalau pas gini dibuka nggih. Dibuka agak cepat, kemudian yang lewati dikit nggak apa-apa lah Pak ya kan.
Ini kan nggih. Jadi kan maksudnya ngelewati saiti nggih mboten napa insyaallah di. Tapi ingat, bukanya pas ini Pak ya. Saya buka. Kita buka ya. Buka ini kita kelihatan buka ini. Terus bismillah. Allahu Akbar. Monggo terus. Nah, bismillah Allahu Akbar. Nggih. Ngoten terus. Enggak usah gini, Pak. Ingat, enggak boleh begini loh ya. Enggak boleh begini. Nah, ini. Nah, enggak boleh begini. Ini istilah ulama-ulama kita, bid'ah ini, baru ini, enggak ada. Terus Pak, anak lupakan. Sudah Pak, sudah? Perjalanan kita dari ini, Hajar Aswad, kemana itu? Ke Rukun Yamani, enggak ada zikir khusus, G. Enggak ada zikir khusus. Jenengan mau baca apa aja terserah boleh. Boleh. Mau cek Quran, ada dua pendapat, tapi pendapat yang paling kuat boleh, nggak ada masalah. Jenengan baca apa aja terserah. Di dalam hati dilafatkan dengan lisan. Ingat loh Pak ya, amalan itu jangan di hati. Zikir dilisankan walaupun nggak ada suaranya. Doa itu nggak boleh di hati. Karena doa itu amalan lisan. Jadi hati sama lisan harus connect. Walaupun tidak ada suaranya. Ini banyak salah banget. Mereka berdoa tapi di hati. Berzikir tapi di hati nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena syaratnya harus dilisankan. Bisa dipahami nggih? Jadi terus kita jalan sampai ke Rukun Yamani. Monggo Pak, terserah membaca apa. Tapi jangan keras-keras loh ya. Pelan-pelan loh ya. Ya. Muter terus. Ini Bu, ini namanya Hijr Ismail ini. Ini harusnya bagian dari Ka'bah. Ka'bah ini adalah belum selesai. Bangunannya ini belum selesai. Makanya nggak boleh jenengan langsung renewe lebih cepat gini ya. Nah, kalau jenengan KTM ini berarti jenengan tawaf di dalam Ka'bah. Nggak sah. Syaratnya harus di luar Ka'bah. Ini termasuk bagian dari Ka'bah. Jenengan kalau sholat di sini termasuk sholat di dalam Ka'bah. Boleh nggak sholat dalam Ka'bah Bu? Yakin nggak salah sampean? Lihat dulu, kalau sholat fardu nggak boleh. Ulama sepakat batal. Kalau sholat sunnah boleh. Karena ada perbuatan Nabi sholat sunnah di dalam Ka'bah. Pun jelas nggih? Aman? Baik. Nggih, ini namanya di luar, Bu. Nggih. Nih, Hijr Ismail nih. Terus baca apa terserah monggo. Zikirnya terserah. Hah? Nah, ini Bu, Rukun Yamani sebentar. Rukun Yamani di sini. Ini Rukun Yamani. Rukun Yamani itu kalau hanya ada satu poin. Poin pertama adalah satu poin ya. Kalau jenengan bisa menyentuh, maka sentuhlah. Kalau nggak bisa, sudah lepas. Nggak ada isyarah di Rukun Yamani, Bu. Isyarah itu hanya di Hajar Aswad. Nggak ada isyarah di Rukun Yamani, nggak ada. Kalau jenengan sakit menyentuh, sentuh. Kalau nggak bisa, jalan. Paham nggih? Nggak ada isyarah loh ya. Ibu-ibu pengen megang Ka'bah gitu ya? Pengen toh Bu? Kenapa kok pengen? Kalau sekedar hanya pengen toh oleh. Tapi kalau sekedar menyentuh toh boleh. Karena pengen menyentuh. Tapi kalau ada unsur ibadah nggak boleh. Karena Nabi nggak pernah mencontohkan. Terus jenengan pengen cari berkah Ka'bah, nggih mboten angsal. Ka'bah niki nggak punya keberkahan apa-apa, Bu. Sengkei berkah niku Allah. Engko lan jenengan usap-usap kopi ae sampe kok jilbabe sampe diusap-usap ngene-ngene. Mari ngono tiga mulai, mari ngono jodolane laris, mboten. Enggak ada ya. Ingat, ketika kita nyampe Rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad, baca apa, Bu? Robbana atina fid dunya. Ingat Bu ya. Coba ya. Kalau kita baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali kan pun berhenti kan?
Nah, kan sampai di sini sudah habis. Apakah selanjutnya membaca Rabbana Atina juga? Dua pendapat. Boleh jenengan baca Rabbana Atina diulang-ulang boleh, atau Rabbana Atina sekali, sisanya zikir yang lain. Itu juga boleh. Dua pendapat di antara para ulama. Tapi yang saya kuatkan di pelajaran kemarin adalah apa? Membaca Rabbana Atina diulang-ulang. Tidak cukup sekali. Kenapa? Karena yang datang memakai fi'il mudhari'. Pakai fi'il wa yaqulu. Dan Nabi itu berkata. Dan fi'il mudhari' itu fungsinya lil istimrar. Terus menerus. Berarti terus membaca Rabbana Atina berulang-ulang. Paham Ibu nggih? Paham Pak nggih? Paham. Jamaah matem nggih? Paham semuanya ini. Jadi Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Atina fid dunya hasanah. Lah. Lewat ini. Allahu Akbar. Sudah Bu, sudah cukup sini. Sebentar. Sekali aja Pak, enggak usah pempitu ya, pegel ya. Wis, jadi ini anggap aja ini putaran ke enggak ke-6 aja lah. Ini mau ke-7 ya. Belum Bu. Satu lagi. Ini berarti apa? Ke-6. Ini mau ke-7. Nggih, mau ke-7 ya. Lanjut Bu. Ini mau ke-7. Jangan lupa Atina lho piye. Wis mari kok. Zikir. Ya, zikir, doa boleh. Zikir boleh, doa boleh. Zikir, doa boleh, zikir, doa terus. Terus jangan lupa rukunnya mani, Bu. Jangan lupa rukunnya mani. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bu, selesai sini sih. Tar dulu, Bapak Ibu ingat. Yang kita bahas ini adalah putaran ke-7. Ada 3 poin yang harus diingat-ingat. Poin pertama, usahakan putaran ke-7 nyampe di sini. Kalau sampai nggak nyampe di sini, jenengan sudah pergi, batal tawaf jenengan. Karena rukunnya umroh harus putar 7 kali. Dan 7 kalinya harus sampai ke sini. Harus ngelewati ini ya. Harus ngelewati ini. Bisa dipahami? Baik. Poin kedua, kalau sudah ngelewati ini, ininya dikembalikan Pak. Ini kalau sudah ngelewati ini ya, dikembalikan ini. Ya, dikembalikan. Sudah? Ketiga, apakah putaran ke-7 tetap berisyarah atau nggak perlu berisyarah? 2 pendapat, terus jangan lupa ya. Ada yang mengatakan nggak perlu, ada yang mengatakan berisyarah. Bagi yang mengatakan nggak perlu, karena kita nggak apa? Sudah nggak putar lagi, makanya nggak perlu berisyarah. Bagi yang mengatakan berisyarah, kenapa coba? Karena melewati Hajar Aswad. Jadi 2 pendapat di antara para ulama. Kedua-duanya boleh dilakukan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu ya. Menjenengan mau isyarah nggih monggo, nggak berisyarah nggih monggo. Jelas aman Bu? Berarti kita sudah melakukan apa itu? Tawaf 7 kali. Jangan lupa loh, kunang. Masih belum 7 dibilang 7. Boleh pakai karet, boleh terserah, nggak apa-apa. Yang penting ukurannya pas. Nah, selesai ini kemana kita? Nah, ini namanya Maqam Ibrahim. Saya taruh, Ibu situ aja dulu. Situ dulu Bu, oke ya. Ini namanya Maqam Ibrahim. Poin keempat, jenengan kalau sudah dari sini ke Maqam Ibrahim, itu ada zikir wattakhidu. Nah, jangan lupa wattakhidun ya. Jadi gini, ini ya. Jadi selesai ini kayak gini semuanya. Saya bilang wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Mas Agus jangan lupa ya. Nulis Mas Agus nanti Bu. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau bisa bahasa Arabnya ditulisi bahasa Latinnya ya.
wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kapan tadi? Dari Hajar Aswad, dari garis tadi melewati, nah itu membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada yang belum paham sampai sini? Hanya Dan. Kalau tawaf sunnah, ya kan nanti ada tawaf sunnah juga Iya. ya. Apakah pundak itu juga harus terbuka atau boleh terbuka? Tawaf sunnah nggak perlu pakai baju ihram. Kalau di pelataran enggak? Oh, nggak boleh. Saya nggak sarankan bujuin. Oh gitu. Nggak perlu jenengan sampai menjalankan sunnah terus berbohong. Ada dua larangan di situ. Satu, jenengan bohong. Yang kedua, gara-gara jenengan nggak mengganggu orang-orang yang melakukan sebuah kewajiban menjadi padat. Gara-gara jenengan. Orang Indonesia itu selalu mikirkan orang lain, Pak, nggak memikirkan diri sendiri. Orang kok mikir, sempeting aku tawaf, orang koyo ngono modele. Kasihan orang lain dong. Gara-gara jenengan itu loh, jadi padat. Gimana? Lagi, ulama Saudi atau pemerintah Saudi membolehkan, tapi di tingkat yang kedua. Jadi jangan ke bawah dengan mau memakai baju ihram dengan bentuk bujuan. Insya Allah lah Pak, cari yang berkah aja wis. Aman dah? Aman. Apa lagi pertanyaannya? Aman ya. Baik. Dah. Terus selesai ini kita berarti sholat dua rakaat di belakang makom. Nah, apa itu? Misalnya tawaf batal apa harus berwudu? Oh ya ini, udah kami sampaikan. Ingat, tawaf disyariatkan untuk berwudu, ya berwudu. Tapi apakah itu syaratnya tawaf? Dua pendapat di antara para ulama. Yang kita kuatkan kemarin tidak syarat. Karena hadis yang dijadikan sandaran hadisnya lemah. Kita sudah pelajarin itu dan diskusinya pun sudah saya sampaikan di sana. Jadi nggak perlu lanjut aja, nggak apa-apa. Walaupun batal, karena bukan syarat. Tapi kalau mau sholat. Nah, kalau pangkatnya sholat beda maneh. Bape beda ya. Nah, nggih. Kalau pas tawaf ngentut itu enggak batal. Nggih, nggak apa-apa batal. Kecuali kalau sholat. Nggih, kalau sholat harus berwudu lagi. Namanya batal karena batal karena ketut. Udah ya, Bu ya? Nggih. Wudunya boleh pakai spray. Spray yang semprotan. Saya ingatkan lagi. Ini di gerakan wudhu itu ada namanya mencuci dan ada yang namanya mengusap. Bedakan antara mencuci dengan mengusap. Kalau mengusap itu yang penting tangannya basah. Yang namanya mencuci harus ada aliran air mengalir. Berarti kalau jenengan mau mencuci wajahnya harus apa? Harus dialirkan sengake airi biar mengalir. Jangan cuma basah. Kalau basah namanya mengusap. Sedangkan rukunnya wudhu harus mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kaki. Jelas, Mas. Ono ngopi nih Mas. Oh ono to. Oh sam yo. Aman am se. Akhir ora ono Mas. Udah ya jelas ya. Nggih. Oh multazam, nih multazam Bu. Nih kalau pengen tahu multazam nih. Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dengan pintu. Ini namanya multazam. Ini termasuk tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab. Ini multazam. Jadi siapa yang ini anak jadinya ya. Jadi kalau sunahnya itu begini Bu. Itu sunahnya itu begini. Sunahnya begini sunahnya. Jadi multazam itu rakuten. Anggap aja ke istri kita Bu ya. Dirakut yes. Kalau ada pun main ini toh itu enggak nyunah. Nyunai dirakut begini. Dirangkul itu sunai. Tapi ini jangan dipaksakan Bu ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Di sini tempatnya padat banget. Jelas insya Allah sudah aman? Taib ya. Ayo Bu ke makam Bu. Nah ini memang sunahnya sholatnya di belakang sini Bu ya. Ini namanya di belakang makom Ibrahim.
Tapi ini kan tempat lalu lalangnya orang. Untuk tawaf. Untuk tawaf kan nggak bisa. Maka tentunya di belakang sana. Di belakang sana pun nggak bisa biasanya. Diputar sana, di sana. Terserah. Yang penting kita sholat 2 rakaat. Bisa di belakangnya, alhamdulillah. Nggak bisa, tetap sholat 2 rakaat. Walaupun tidak di belakang maqam Ibrahim. Andai kata Allah takdirkan kita di sebelah sana, Bu. Ya wis, gak apa-apa. Sholat 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca apa? 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ada 2 pendapat. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Secara kaidah saya condong pendapat wajib. Cuma ini berat. Berat. Oh, ada ilmunya. Saya tulis buku kok. Ada ilmunya. Tapi kita berusaha menjalankannya insyaallah ta'ala. Walaupun itu sunnah ya. Ada yang mengatakan wajib. Taib ya. Baca apa, Bu? Al-Kafirun. Fatihah sih. Mari ngono Al-Kafirun. Terus mana? Al-Fatihah. Mari ngono apa? Surat Al-Ikhlas. 2 rakaat. Niat nopo? Niat 2 rakaat selesai tawaf. Niku niate. Kalau jenengan pakai nawaitu malah susah. Gak usah nawaitu wis. Enak toh? Digreget nang ati wis aman. Ditakani jenengan salat apa? Salat 2 rakaat selesai tawaf. Kalau jenengan bahasa Arab kan repot nawaitu an usul dia opo wae tambah repot wis. Malah kayak ngiling-ngiling toh. Lah ya gak usah malah. Agama lo gampang dibikin susah. Jadi ya 2 rakaat niat apa tadi? Selesai. Nah, tawaf. Udah. Saya ingatkan lagi, Bu. Yang sunnah yang diajarkan Nabi, selesai sholat sudah langsung pergi. Gak usah doa. Wong Indonesia doa dulu. Tapi boleh sih boleh. Saya bilang sunnahnya Nabi enggak. Doanya nanti kalau sudah minum zam-zam. Ibu-ibu itu malah aneh-aneh. Yang disunahkan setelah zam-zam nggak doa sama sekali. Tapi selesai sholat malah kebalik ini namanya. Aman, Bu ya? Jadi selesai sholat 2 rakaat doa atau enggak? Ya boleh sih tapi sunai enggak ya. Jadi langsung ngajak ke tempat air. Nah di zam-zam itu baru kita berdoa ma'u zam-zama lima syuribala. Doanya sebelum atau setelah minum? Sak gurunge ngombe. Ora sak telah, sak gurunge ngombe. Sebelum minum jenengan berdoa. Bu minta apa, Bu, jenengan doanya, Bu? Wis dipikirakan enggak? Bu minta apa, Bu, jenengan, Bu ini? Yakin sehat toh? Enggak rugi. Sabar. Oh, ngono, Bu. Sabar dari apa? Dari suami. Disiapkan doanya, Bu, disiapkan doanya ya. Disiapkan doanya. Nggih, monggo. Sekarang selesai sholat, anggap selesai sholat, terus sekarang minum air zam-zam. Ingat, jangan lupa sisakan air minumnya diletakkan di atas kepala, disiramkan, Bu. Enggak, yang bagus duduk. Yang bagus duduk. Yang sudah ngambil geser sedikit ya, Pak. Aduh. Disisakan dikit. Jadi selesai minum zam-zam itu ada saat Nabi itu kembali ke Hajar Aswad plus ke Multazam. Tapi ini nggak mungkin. Karena nggak mungkin kita nggak bisa melakukannya. Terus gimana? Berarti kita mau langsung ke sa'i, langsung ke tempat sa'i. Itu Sofa, itu Marwah, ya. Itu Sofa, itu Marwah. Coba kita ke Sofa dulu. Ingat ini, jangan lupa. Saya sini dulu. Ya. Ini, Bapak Ibu ingat ya. Ini nanti kita mau naik nih. Ketika kita mau naik, baca apa? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bi. Ingat ya. Abda'u bima bada Allahu bi. Abda'u bima
Bada'allahu bi. Ingat ya. Pas mau naik Pak ya. Ayo. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jangan dilanjutkan faman hajjal baita, nggak perlu ya. Cukup inna sofa wal marwata min sya'airillah. Monggo maju, langsung ke atas. Langsung ke atas. Langsung ke atas, Bu, monggo. Langsung ke atas. Setelah ke atas, lihat ke Ka'bah. Setelah kita naik ke atas, ingat, setelah kita naik ke atas, perhatikan Ka'bah. Kita menghadap ke Ka'bah. Sudah Bu ya? Ikutin saya dulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 kali ya. Terus la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Nah, selesai ini jenengan ngangkat tangan. Berdoa di situ. Terserah jenengan doa sepanjang boleh. Jenengan selesai tadi baca wazamal ahzaba wahda, jenengan doa, ngangkat tangan doanya Bu. Doa apa saja monggo, sebanyak mungkin ya. Selesai baca doa, mengulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai wahazamal ahzaba wahda, ngangkat tangan lagi doa. Jelas? Terus sudah selesai doa, ulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, sampai wahazamal ahzaba wahda. Doa lagi. Nah, jadi membaca takbir 3 kali, terus la ilaha illallah tadi sampai selesai, terus ngangkat tangan, terus doa. Itu kita lakukan selama 3 kali. Ini sunnah. Tapi ini kalau diizinkan oleh pemerintah Saudi. Kemarin gak diizinkan Pak, suruh pergi. Nah kalau suruh pergi berarti ya kita singkat aja. Jadi kita baca sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itu ilmunya. Jadi ingat ya, kenapa Amano selalu memberikan ilmu Pak? Karena kalau keadaannya kita nggak bisa nuntun, jangan bisa jalan sendiri. Jangan bersandar sama ustadznya. Kadang-kadang nggak bisa jalan Pak. Keadaan menuntut. Bahkan jangan ada ilmunya. Oh jelas ya? Dari sini kita turun ke bawah. Ingat Bu ya, saya ulang lagi. Kita turun ke bawah, kemana ini? Ke Marwah. Nggak ada zikir khusus Bu ya, ingat. Dan ini nggak disyaratkan untuk bersuci. Boleh batal, boleh nggak ada masalah. Taib. Sedangkan kalau mau pengen membaca zikir yang dibaca oleh Umar, apa itu? Rabbighfir warham. Itu boleh. Karena zikir itu nggak dikhususkan di lampu merah, di lampu hijau. Itu zikir dibaca boleh sepanjang masa. Sepanjang apa? Sa'i dan tawaf. Ingat ya. Saya ingatkan, terlalu banyak orang yang mengkhususkan zikir Rabbirham itu ketika di lampu hijau, itu nggak tepat. Tapi itu zikir dibaca sepanjang perjalanan. Bisa dipahami insyaallah? Baik, kita ke Marwah ya. Zikirnya umum, terserah. Terserah. Nah, untuk laki-laki nih, laki-laki disunahkan lari kecil. Lari ya. Lari kecil. Ini ingat, lari kecil ini salah. Gini ini salah. Dia jadi bentuknya lari tapi pendek ininya. Jadi pendek, langkahnya pendek. Romal itu adalah langkahnya pendek tapi dia kayak lari. Salah kalau begini. Ini namanya lari, bukan romal. Paham nggih? Ini khusus untuk laki-laki. Ibu-ibu sunahnya jalan kaki, jalan biasa.
membaca doa walaupun lari. Ya, ingat, saya ingatkan lagi ya. Di sini nggak ada zikir khusus Bu ya. Rabbighfir warham itu datang dari sahabat Nabi dan itu pun riwayat yang sahih, itu nggak dibaca ke saat ini. Tidak, itu dibaca oleh mereka di sepanjang perjalanan. Walaupun boleh zikir yang lain dan bacaan yang lain boleh. Sudah Bu ya, aman? Baik, monggo. Yang laki-laki pengen romal monggo. Pak, ayo laki-laki depan. Oke. Nah. Ya, ya kayak gitu. Hah? Oh iya. Oh iya iya. Nggih, Ustaz. Nggih, nggih. Yes. Ya, kok diambil sendiri aja itu. Yes. Nah, setelah selesai hijau sudah nggak lari lagi ya. Udah. Ingat Pak, ini anggap yang ketujuh. Sini. Jadi dari sofa ke marwah 1 ya. Marwah ke sofa 2. Sama aja yang kita lakukan sama persis ya. Ini anggap yang ketujuh. Paham nggih? Kalau ini kita anggap yang ketujuh, masih baca nggak zikir? Masih baca. Ngawur. Ini karena nggak belajar ini kayak gini ini. Tetap membaca di sininya. Saya baca di kitab madhab semuanya membaca di sini. Karena apa? Karena Nabi fada'a fi marwa. Nabi membaca doa di marwa. Berarti itu dianggap 2, terus 4, 6, 5, 7. Berarti itu sini membaca ya. Sama, menghadap ke arah sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasra 'abda wa azamal ahzaba wahda. Doa ngangkat tangan. Doa angkat tangan. Sudah? Terus gitu lagi sampai 3 kali. Persis yang kita lakukan di sana. Dah, berarti aman. Berarti kita selesai ya. Lalu apa? Cukur rambut. Cukur rambut. Cukuri pripun? Untuk laki-laki gundul. Jangan gundul. Karena kita haji nih. Kita pendekkan. Memendekkan semuanya loh ya. Ingat, apa namanya? Haji amanu jangan dipendekkan 4 helai. Dipendekkan kabel loh ya. Khawatir nggak sanggup ya. Diambil semuanya ya. Mau 1 senti Sisai berapa? terserah, mau 1 senti 2 senti terserah. Yang penting diambil semuanya. Kalau jenengan 1 senti semuanya. Nggak boleh dijambut. Pakai itu ya. Ya iyalah, pakai cukur lah. Sudah ada tukang cukurnya Pak. Iya. Yang kami maksudkan yang nggak boleh, diambil 5 helai rambut. Kayak gini bapaknya nih. Sret gini Pak. Itu betul ya. Cukur KB Pak nggih, cukur KB semuanya. Nah, walaupun 1 senti, 2 senti nggak apa-apa. Yang untuk ibu-ibu gimana? Diambil 1 ruas jari. Tapi semuanya loh ya. Semuanya. Nggih. Nah, diikat nggih. Pun jelas nggih? Ya belakang semuanya 1 ruas jari. Sudah Bu aman? Nah, berarti kita sudah selesai apa? Umroh. Berarti kita halal, ya kan? Halal Bu. Nunggu sampai tanggal berapa? 8 Dzulhijjah hari tarwiyah. Berarti kita nginap di hotel, yuk. Ternyata untuk bapak-bapak kan tahalulnya di tukang cukur barber. Iya. Untuk ibu-ibu amannya di hotel atau di mana kan? Boleh di hotel, boleh di tempat itu, tapi dengan syarat yang memotong 1 harus mahramnya atau wanita yang sudah terpotong. Yang kedua, lebih amannya yang memotong adalah orang yang sudah dipotong rambutnya. Itu aman dari pendapat-pendapat yang ada. Pertama kan itu nunggu suaminya yang sudah. Enggak, di hotel wae. Kan nunggu. Kalau di hotel
harus dijaga benar, jangan tidur dulu. Nah, sudah tidur pulas belum dipotong, sudah ganti baju besoknya malah repot. Ya, jangan mengingatkan. Saya ingatkan nggih. Ya wis, sudah. Nggih. Monggo monggo. Udah, berarti kita ke hotel, Bu. Ke hotel. Ada 8 Dzulhijjah. Ngapain aja? Pertama, kita lakukan seperti yang kita lakukan di mikot. Berarti mandi. Terus mandinya mandi apa? Mandi besar, mandi biasa. Ada 2 pendapat sudah saya terangkan loh ya, saya nggak ngulang lagi loh ya. Terus apa lagi? Sunah-sunah fitrah ya dilakukan. Udah bersih semuanya, aman semuanya. Nah, kita sebelum matahari zawal, sebelum zuhur ya. Ingat, sebelum zuhur kita sudah persiapan mengucapkan labbaika hajjan. Kenapa kok kita katakan sebelum zuhur? Boleh sih setelah zuhur boleh, tapi sunahnya sebelum zuhur. Pagi jam 9 boleh, jam 8 boleh, jam 10 boleh, nggak ada masalah. Tapi batas akhirnya adalah sebelum zawal, ya. Sebelum zawal kita membaca itu niat. Perhatikan lagi. Di dalam kita berniat labbaika hajjan, nggak mesti kita ke tanah haram. Kita nggak mesti ke tanah haram. Yang di tanah haram, ya di tanah haram, di tempatnya. Nggak perlu ke masjid, nggak perlu. Yang tempat tinggalnya di tanah halal, juga nggak perlu ke tanah haram. Memulai niatnya dari rumah-rumah mereka masing-masing. Paham ya? Di hotel mereka masing-masing. Bisa dipahami Ibu ya? Taib. Ingat, bagi kita nggak tahu dapat nggak bermalam di Mina, karena ini kita ikut sunahnya Nabi dulu ya. Selesai kita berniat labbaika hajjan, berarti larangan-larangan ihram berlaku, larangan berlaku. Terus setelah itu, sebelum matahari tergelincir alias sebelum zuhur, berangkatlah kita ke Mina. Istilah Indonesia, ayo tarwiyah yuk. Tarwiyah itu berangkat ke Mina di tanggal 8. Ngapain? Bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Di Mina ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain. Hanya bermalam, istirahat. Sholatnya bagaimana? Di jamak, di qashar, dan tidak di jamak. Di qashar dan tidak di jamak. Di jamak itu menyelisih sunnah. Nabi di Mina di tanggal 8 itu adalah mengqashar dan tidak menjamak. Pun mafhum nggih? Baca Quran boleh, terserah. Di waktunya masing-masing ya? Di waktunya masing-masing. Tapi qashar. Di waktunya masing-masing tapi kok qashar. Ngapain aja? Nggak ada kegiatan khusus. Para salaf dulu itu sering membaca Al-Quran. Baca aja Al-Quran. Tapi kalau malam tidur. Ya nggak usah terlalu malam lah. Pokoknya kegiatan nggak ada. Ingat? Ya. Dari hotel ke Mina tadi nanti naik bis apa jalan biar ada persiapan jamaah. Baru dibahas sekarang. Teman-teman, untuk kita ini, 2 kemungkinan. Bisa dapat dan bisa nggak dapat. Kenapa begitu? Bisa jadi nggak dapat karena dari pihak pemerintah. Atau dari pihak kita. Tapi dari pihak kita memaksimalkan untuk bisa mengusahakan ada. Tapi nggak tahu. Andai kata kita nanti mau bermalam di Mina, otomatis kita nggak mungkin memakai bis. Anak pakai teori sendiri nanti, aturan main sendiri. Karena hotel transit kita itu dekat dengan Mina. Kita jalan kaki aja ke atas. Nanti saya yang bawa ke atas, Ustadz ya. Kita nanti naik ke atas. Itu kalau pihak travel mengizinkan. Oh, berarti tadi langsung ke hotel kita? Iya, ke hotel transit.
Ada hotel pasti, ada hotel Hotel yang di Mekah. hotel reguler, ada hotel transit. Tanggal 8 tadi. Ustaz. Iya, iya. Jadi insya Allah gitu. Jadi nanti kalau kita kan nggak dapat, pastinya kita nggak dapat tenda Mina, nggak dapat tenda Mina. Akan tetapi hotel kita itu dekat dengan Mina, maka berarti kita nanti bermalam di Mina. Bermalam di mana? Yang penting bermalam. Nggak ada tenda, memang. Ya ngobrol di situ. Yang penting bermalam. Nanti di Masjid Al-Khaif itu masjid aman. Kita bisa tidur di situ, ngobrol di situ, ngopi di situ boleh ya, boleh. Yang penting bermalam. Jelas ya? Sampai kapan bermalamnya? Sampai kapan bermalam? Nggak mesti sampai subuh, Pak. Ulama mengatakan bermalamnya itu adalah ambil jam maghrib sama jam subuh. Kalau itu 6 jam, maka berarti kita bermalam cukup 4 jam. 4 jam baru mulai saman, Pak. Wis menunaikan apa? Sunahnya Nabi. Dan alhamdulillahnya bermalam di tanggal 8 di Mina itu ulama sepakat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa dipahami? Jelas Bu ya? Ibu paham nggak Ibu? Lu kok ngobrol dewe piye? Hah? Enggak ya? Udah. Tadi naik apa tadi? Mikir. Yesus. Ngobrolnya sama Allah loh, Ti ya. Jangan sama langsung ngobrol. Lah ya. Udah ya Bu ya? Insya Allah jadi fakta Bu ya. Jadi nanti jangan kok gini. Loh aku melo amanu kok di tarwiyah ya, di tarwiyah ya. Di tarwiyah kok gak oleh tenda iki piye? Iku nang ngomong ngono. Ya. Ingat, di Mina di tanggal 8 kita nggak dapat tenda. Tapi hotel transit kita itu dekat dengan Mina. Sehingga insya Allah kalau diperbolehkan, saya akan jalankan itu. Kalau diperbolehkan oleh travel, saya akan bimbing jenengan nanti ke Mina naik. Dan kita bermalam di situ. Aman insya Allah. Nggak ada masalah. Jelas Bu ya? Jelas aman Bu? Aman ya wis. Dah, kita sekarang dari mana ini? Dari hotel kemana? Ke Mina. Kapan? Dzulhijjah. Ngapain aja? Nggak ada kegiatan apa-apa ya. Ingat. Iso ini mau ya tidur. Dikir dikit. Maca Quran dikit. Sisanya istirahat. Sudah. Sampailah sholat subuh. Ya. Ingat, sampai sholat subuh. Sholat subuh. Tadi gimana sholat tadi? Dikosor dan tidak dijamak. Artinya sholatnya tepat pada waktunya ya. Zuhur 2 rakaat, terus asar 2 rakaat, maghrib 1,5 ngono ya. 3, asar 2, isya 2 ya, subuh 2, enggak 1 ya. Baik. Nah, berarti ini sampai subuh ya, sampai subuh. Sampai subuh kemudian tunggu matahari terbit. Ketika matahari terbit di tanggal 9. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Matahari terbit, kita berangkat dari Mina kemana? Ke Arafah. Dari Mina kemana? Ke Arafah. Taib. Ini manakala kita di tenda ya kan, di tenda. Kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan yang kedua. Kita nggak bisa bermalam di Mina di tanggal 8. Kemungkinan kita dari Mina, dari hotel kita, transit langsung ke Arafah. Jadi dua kemungkinan. Mudah-mudahan ini harapan kita. Harapan kita Allah mudahkan di tanggal 8 itu walaupun kita nggak naik bis, tapi kita jalan kaki ke Mina dan kita bisa bermalam di Mina walaupun tidak sampai subuh ya. Setelah itu kita kembali kemana? Ke hotel transit. Baru setelah itu selesai matahari terbit baru kita berangkat ke Arafah. Itu harapan kita. Tapi kalau keadaannya nggak mendukung kita, berarti
dari hotel transit setelah asar biasanya, setelah asar. Itu langsung berangkat ke Arafah, ke tenda yang kita miliki. Kamu ada tendanya datangnya? Saat Ada. Ada. Muka-muka orang awas lo ya. Nah kalau nggak ada ini Bang, Mas Agung ini nih. Mas Agus lo ya. Siap disembelih ini. Udah ya? Sudah Bu ya? Tape. Udah. Insya Allah begitu aturan mainnya. Udah? Nggak ada pertanyaan di sini? Dari hotel transit Arafah kalau nggak di Mina tadi ke Arafahnya naik bis apa jalan Kak? Nah, jelas naik bis. Nah, Nggak kuat naik, nggak kuat jalan kaki. Alhamdulillah. Naik bus insya Allah. Ye. Tanggal 8? 9. Enggak, masih tanggal 8. 8 kita nggak ke Mina, tapi langsung ke Arafah. Biasa para haji Indonesia begitu. Oh, dari transit. Cuma kan keadaan kita nggak tahu. Tapi tetap Ana mengupayakan laporan ke pihak travel dan harapan travel menyetujui. Kita nanti paling banyak rapat kan di sana, Pak. Lihat kondisi dan keadaan. Yang penting saya sarankan ketika nanti pimpinan sudah mengumumkan apa itu turuti saja karena yang tahu kondisi itu pimpinan dan kita sebagai jamaah diwajibkan untuk nurut sama pimpinan. Masya Allah. Assalamualaikum. Betul. Insyaallah. Siap. Siap. Oh, itu betul. Udah Bu ya, aman Bu ya? Udah sehat semuanya? Udah minum Bu? Enggak boleh puasa loh. Sabi. Dah, ayo lanjut ya. Bermalam di Mina. Udah selesai, kita anggap saja Arafah. matahari telah terbit. Sudah? Berarti kita menuju kemana? Taib. Arafah. Ini saya kasih tahu. Aturan kita ke Arafah, ini aturan mainnya. Kalau yang dilakukan oleh Nabi, itu berusaha sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur, itu udah nyampe Namiro. Namiro itu Nabi beristirahat situ, nyantai dulu, mandi-mandi dulu. Setelah zuhur, Nabi berangkat namanya ke Wadi Urona. Wadi Urona. Namiro itu bukan bagian dari Arafah. Itu pendapat yang paling masyhur. Ke Wadi Urona itu juga pendapat yang masyhur, dia bukan bagian daripada Arafah. Nabi lakukan di situ ngapain? Nabi di situ sholat khutbah singkat, lalu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Duhur sama asar. Nabi di Wadi Urona itu Nabi apa? Ngapain? Khutbah dulu secara singkat, kemudian sholat 2 rakaat, duhur sama asar di jamak takdim. Di jamak takdim. Berarti khutbah dulu deh. Khutbah dulu. Khutbahnya nggak terlalu panjang, pendek. Karena yang penting adalah wukuf di Arafahnya. Berarti kan ya. Cuma 2 amal ini nggak bisa kita lakukan. Semua orang-orang haji nggak bisa mengamalkan ini. Rata-rata mereka langsung kemana? Ke Arafah. Langsung ke tenda mereka masing-masing. Nah, kalau yang Nabi lakukan, setelah selesai khutbah dan sholat, Nabi wukufnya di mana? Ke Jabal Rahmah itu. Nanti kita ke situ. Ke Jabal Rahmah. Nabi wukuf di pinggirnya, bukan naik ke atas, tapi di tepinya. Panas tuh Bu. Wukufnya di situ. Alhamdulillah kita masih di atas tenda. Paham ya? Jadi itu yang, dan kita mau wukuf di Jabal Rahmah itu juga nggak bisa. Dan para hujaj yang lain juga nggak bisa. Jadi bisa mereka apa? Wukuf di tempat mereka yang telah disediakan. Baik di tenda maupun dia tidak tenda. Di situ mereka lakukan. Bisa dipahami insyaallah Bu? Aman? Jelas insyaallah? Baik. Kita sekarang ayo kita ke anggap berangkat ke Arafah ya. Wukuf. Ayo Bu.
Bapak-bapak sini, ibu-ibu situ. Bapak-bapak sini. Cukup, masih jam 10. Cukup insya Allah. Bapak-bapak terus. Jam berapa? Jam 11.30 sudah langsung. Bapak masuk sini, bapak-bapak. Ibu geser terus. Ya, naik. sini-sini ibu. Boleh duduk, boleh. Nah. Monggo ibu. Ini anggap ya, kita sudah di tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lagi wukuf di mana ini? Di Arafah. Saya katakan lagi, memang sunahnya atau yang dikerjakan oleh Nabi ketika wukuf ya di sini nih. Di bawah Jabal Rahmah. Di bawah Jabal Rahmah ini. Ini memang wukufnya Nabi, Bu. Panas badan? Panas banget. Wis, jangan ditanya. Jangan ditanya panasnya kayak apa. Ya, sandal itu dipanaskan 5 menit kita pakai melonco kaki kita itu. HP itu hang. AC mobil yang lawas Pak, yang lama nggak berani nyalakan AC. Meledos. Nggak bisa, nggak kuat, kecuali yang baru. Amat panas banget. Berarti kan amat panas banget. Wukuf di Arafah nggak mesti di sini ya. Bisa di wilayah Arafah. Itu Arafah itu, publik Arafah. Kita di situ. Dan pokoknya di mana saja kita wukuf bisa. Selama itu Arafah. Nggak mesti di tenda. Nggak mesti, boleh pakai bis, boleh. Boleh di bawah pohon, boleh. Yang penting wukuf di Arafah. Apa sih arti wukuf? Wukuf itu artinya awalnya berdiri. Tapi setelah itu makna kedua, arti kedua artinya berdiam diri. Sehingga bisa dengan apa? Bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, bisa dengan berbaring. Nah, ketika di Arafah ngapain aja ibu-ibu? Perbanyak doa. Perbanyak doa. Ingat, perbanyak doa. Dan ingat, doa hendaknya didahului memuji Allah. Apa pujian yang paling bagus? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru doa. Perbanyak baca ini, Bu. Taib afdalu maqala bihi an-nabiyyu ana wan nabiyyuna la ilaha. Seafdal-afdalnya apa yang dikatakan ketika di Arafah saya dan para nabi sebelumnya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Itu dibaca terus baru doa, baru doa. Baca terus baru doa. Paham nggih? Paham Ibu ya? Perbanyak doa, perbanyak doa. Dan ana sarankan ketika berdoa baca atau bawa kitab Hisnul Muslim atau zikir-zikir, pokoknya kumpulan doa jenengan bawa semuanya itu. Jenengan baca mulai zuhur sampai matahari terbenam. Jenengan baca terus. Jangan sampai kelewatan itu waktu luar biasa itu. Kenapa, Bu? Ingat, di Arafah ada 3 keutamaan yang paling penting. 1, Allah bangga dengan jenengan. Allah bangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah banggakan di depan para malaikat semuanya. Yang kedua, Allah turun ke padang Arafah. Allah turun sambil mengatakan, man yad'uni, siapa yang minta kepadaku saya akan kabulkan. Dikabulkan, Bu, maka waktu-waktu yang mustajab. Taib, ya jelas insya Allah itu. Yang ketiga, waktu itu banyak Allah memerdekakan dari api neraka. Di antara orang-orang yang wukuf di Arafah, dimerdekakan dari api neraka, dikeluarkan dari api neraka. Maka perbanyak doa, perbanyak doa. Jelas insya Allah? Paham Ibu ya? Jelas? Di sini kita terus sampai kapan, Pak? Matahari terbenam, matahari terbenam terus, banyak doa terus ya. Udah? Apalagi sudah nggak ditanyakan semester ini? Khutbahnya tadi duhur. Iya, pas duhur. Khutbah dulu, baru sholat 2 rakaat
duhur dan asar. Khutbahnya nggak boleh panjang-panjang. Qala Ibnu Abbas, qasrul khutbati wassolati min sunanin nabi. Mengkosor, memendekkan khutbah dan memendekkan salat termasuk sunahnya Nabi. Karena yang paling penting di Arafah bukan khutbahnya dan bukan salatnya, tapi apa? Doanya. Wukuf itu yang paling penting. Jangan Anda buang sesuatu yang paling penting yang Anda buang, malah sibuk dengan perkara yang kurang penting. Jangan banyak ngobrol ya, banyak ngobrol, fokus dengan doanya masing-masing. Bisa dipahami ini? Jelas insyaallah, Bu? Baik. Kita anggap ini sudah apa ini? Sudah matahari tenggelam. Berarti kan pas harus benar-benar yakin loh ya. Karena akan ada masalah nanti. Boleh enggak kita keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam? Itu ada khilaf panjang. Kita ambil yang aman ya. Ambil yang aman. Tep. Selanjutnya, kemana kita setelah itu? Ke Muzdalifah. Itu Muzdalifah itu ya. Itu Muzdalifah itu. Kita ke arah Muzdalifah. Ingat, ke arah Muzdalifah ngapain aja kita lah di Muzdalifah? Satu, sholat maghrib sama sholat isya di mana? Di Muzdalifah. Jamak apa? Jamak takhir. Jamak takhir. Iya, qashar. Jamak takhir kok qashar. Di Muzdalifah ngapain? Istirahat. Sudah? Istirahat. Kita sekarang ke dari Arafah ke Muzdalifah naik bis. Nggak jalan kaki jenengan, Bu, insyaallah ya. Padahal itu kurang lebih 6 kilo atau 7 kiloan. Tapi saya sudah lewati itu jalan kaki ya. Sekarang kita ke Muzdalifah naik bis. Naik bis. Ada pertanyaan setelah ini nggak? Ada pertanyaan? Bapak, ada pertanyaan? Hah? Oke. Jadi gini, Bu. Pertama, di Arafah sudah jelas banyak kamar mandi, banyak tempat wudhu. Itu aman. Di Muzdalifah juga sudah difasilitasi. Ada wudhu dan ada kamar mandi. Cuma lebih susah di Muzdalifahnya. Makanya nanti kalau di Arafah nanti hendaknya disiapkan apa? Siapkan wudhu, sudah wudhu di Arafahnya. Sebab nanti ketika di Muzdalifahnya itu agak susah kalau kita mau, tapi bisa aja antrian dan seterusnya masih bisa. Tapi bagusnya memang persiapannya itu di Arafah. Udah jelas, Bu? Aman? Nggih, monggo. Kira-kira bekal apa yang kita bawa masing-masing ini? Termasuk bekal atau apa? Iya. Kalau ditanya bekal apa yang harus kita bawa? Satu, pesan kami. Di panas terik matahari, yang terbaik adalah perbanyak minum air putih. Jangan es. Saya sarankan jamaah Amanu nggak boleh minum es. Walaupun itu pakai zam-zam. Karena itu akan meradang sering banyak nggak kuat. Pokoknya perbanyak minum air putih. Satu. Zam-zam. Zam-zam boleh nggak? Zam, pokoknya air putih lah perbanyak. Yang kedua, ya bekal kecil-kecil lah. Apa namanya? Kurma dan seterusnya itu di bawah. Dan alhamdulillah insya Allah pihak Amanu akan menyiapkan makanan. Obat-obatan boleh dibawa, Bu. Memang kalau ada pusing ada apa boleh dibawa, nggak ada masalah. Kan ada tas dimasukkan di situ. Ibu tahu insya Allah kullu nafsin ala nafsi basiro. Setiap orang itu tahu tentang dirinya. Jenengan harus tahu tentang diri jenengan. Kira-kira awak ki lara apa ora kira-kira iku? Disiapno opo iki? Itu juga harus masing-masing, nggih, insyaallah. Tapi nggak apa-apa nanya, nggak ada masalah. Tapi setiap manusia akan tahu tentang dirinya. Nggih, jelas Allah? Aman? Nggih. Tadi di Arafah itu kan sampai maghrib ya? Iya. Berarti kita maghrib nggak sholat di Arafah dulu? Tidak. Aduh, aku duduk ya. Ingat, sunahnya sholat maghrib sama sholat isya tidak di Arafah. Itu nggak nyunah. Sunahnya di Muzdalifah. Taib. Kecuali dengan syarat. Syaratnya perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah macet. Sehingga
tidak memungkinkan kita sholat di Muzdalifah. Sedangkan waktu sholat Isya pertengahan malam. Nanti ada komando kita itu. Jamaah sholat Isyanya di perjalanan. Nggak mungkin di Muzdalifah, lagi macet. Itu tanggung jawab kami, Bu. Kalau kami sampai teledor dan sholat jenengan di luar waktunya, saya yang berdosa. Kami yang berdosa. Itu tanggung jawab kami, insya Allah. Jelas? Aman? Baik, ayo kita ke Muzdalifah. Berjalan, kecuali banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik terus. Labbaik itu dibaca terus ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik itu dibaca. Nah. Saya lihat ini. Di sini kita di Muzdalifah hanya istirahat. Bisa duduk. Duduk ya. Duduk, ya Allah, duduk. Nah, ini persiapannya untuk di Muzdalifah. Kalau antum bisa bawa tikar, bawa tikar. Tikar yang bisa dibawakan itu ya. Itu dibawa karena di Muzdalifah nggak ada tempat. Semuanya di hamparan padang pasir. Nggak ada tenda. Nggak ada tenda, nggak ada apa. Semua duduk dan tidur di padang pasir. Tapi asik. Oh, kotor nggak apa-apa ya. Tapi asik. Hah? Ada beli. Oh, itu punya. Oh, masya Allah. Oh, ada Amanu toh. Oh iya itu. Komplit Amanu ya. Masya Allah. Dikasih ya. Aku dikasih cuma nggak kulihat. Nggak sempat terlihat. Tapi ya, ada titik poin Bapak Ibu pas di Muzdalifah yang bikin kita menangis. Beda dengan di tempat-tempat yang lain. Ini bagi saya adalah ingat di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, kemudian digiring ke padang pasir, di padang mahsyar. Di situ hanya ada orang, hamparan orang, Bu, warna putih lagi itu kan. Saat itulah teringat bagaimana padang mahsyar itu. Itu latihan muhasabah atas diri kita itu. Sehingga yang berbuat dosa dan maksiat, apa yang Anda sampai kapan Anda nggak berhenti kan gitu. Yang kaya tapi bakhil gitu kan. Sampai kapan Anda akan bakhil? Kalau sudah kayak di hamparan kayak gini ini. Terus coba bayangkan dari satu perjalanan yang punya duit banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain juga tuh. Kayak kemarin Bu ya, ini pelajaran penting ini. Saya kemarin tahun kemarin ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat tendanya diambil orang. Kemudian bis nggak datang ke kami. Yang saya bawa itu Pak, para bos-bos. Duitnya miliarder Pak. Suka ngamuk-ngamuk aja Pak. Saya dudukkan itu. Pak, saat ini duit Bapak nggak bisa apa-apa. Bapak punya duit pun nggak ada makan yang dibeli, warung pun nggak ada. Kita tanamkan rasa ke Allahnya Pak. Alhamdulillah, ya paham juga lah gitu, dan harus paham kan gitu kan. Artinya yang kita bawa nggak ada artinya semuanya. Maka saat itulah pentingnya amal soleh kita yang kita akan bawa. Dan anak insya Allah akan berusaha Pak. Di setiap titik amalan haji ini saya akan sampaikan filosofnya dan hikmah di balik itu apa. Insya Allah. Karena memang ada hikmah di balik itu. Dan ada tujuan di balik itu. Bisa dipahami insya Allah ya. Baik, ini ada ilmu, tolong perhatikan Ibu. Bermalam di Muzdalifah itu pendapat yang paling kuat, hukumnya wajib. Maka bagi yang mampu wajib bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Bagi yang tidak mampu, boleh dia pergi dari Muzdalifah ke Mina, boleh. Kapan? Adalah bukan pertengahan malam, tapi 2/3 malam terakhir.
rata-rata jamaah haji Indonesia untuk ibu-ibu atau orang-orang yang punya udzur pergi dari Muzdalifah ke Mina kapan? Pertengahan malam kan? Itu kurang pas secara metode ilmu hadis dari hadis Nabi. Maka yang tepat adalah 2/3 malam terakhir. Baru berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Bagi yang punya udzur, tapi alhamdulillah insyaallah ibu-ibu bareng sama kita semuanya toh sampai pagi subuh insyaallah. Jelas Bu ya? Karena hukumnya wajib. Nah, selesai kita di Muzdalifah sampai subuh, kita sholat subuh 2 rakaat. Nanti di Muzdalifah subuh, jangan lupa sholat malam nggak ada untuk musafir. Yang ada hanya sholat sunnah qobliyah subuh. Maka sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh kita lakukan di mana? Di Muzdalifah. Selesai sholat kita wukuf. Wukuf lagi di Masy'aril Haram. Namanya Masy'aril Haram. Di gunung yang ada di Muzdalifah. Kita wukuf sejenak di situ. Sampai terang. Sampai terang. Ketika terang baru kita berangkat dari mana? Muzdalifah ke Mina. Ini rata-rata teman-teman tidak diamalkan. Teman-teman itu dari Muzdalifah selesai sholat subuh langsung berangkat ke Mina. Ini kurang pas. Yang pas itu apa? Wukuf dulu, doa dulu di Masy'aril Haram. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya wis ya. Wukuf di mana-mana boleh. Yang penting di Muzdalifah. Doa dulu Pak, doa dulu. Sampai terang. Nah setelah terang baru kemana? Ke Mina. Ada pertanyaan di Muzdalifah? Ada pertanyaan di Muzdalifah? Bisa dipahami? Tep. Soal ya? Dari Muzdalifah ke Masjidil Haram tadi dekat. Nggak perlu naik bisa. Nggak perlu. Tapi itu memungkinkan ya. Kalau nggak memungkinkan seluruh Muzdalifah boleh kita wukuf. Doa di situ doa. Berarti nggak ada tempat khusus Ustaz ya? Nggak ada tempat khusus. Seadanya. Seadanya aja. Wukuf di situ. Yang penting berangkatnya dari Muzdalifah ke Mina itu jangan selesai subuh langsung. Tapi kita wukuf dulu, doa dulu. Nunggu dulu sebentar sampai matahari sampai terang, bukan matahari terbit ya. Matahari terang. Bukan. Sampai suruk lah, sampai terang. Sebentar aja, 1/4 jam, 20 menit selesai. Sudah aman, Bu? Baik. Pertanyaan selanjutnya, kita ke Mina nih. Ini cari kerikilnya di mana? Sunanya di Mina nyarinya. Sunanya nyarinya di Mina. Tapi kalau dia nyari di Muzdalifah boleh. Andai kata dia bawa dari Indonesia boleh nggak? Boleh. Sah. Ibnul Munzir berkata, kerikil mana saja yang dia lemparkan nantinya, itu dari mana aja itu sah. Baik. Perhatikan, kerikil, ini banyak kekeliruan dalam kerikil nih. Segini nggak sah, Bu, nggak boleh. Dalam hadis itu apa? Ingat. Hibbu himsi. Biji gandum. Biji gandum itu kalau saya lihat kecil segini. Ada yang lebih kecil lagi nih. Lebih kecil lagi, Bu. Ini pokoknya segini nih. Ini ya. Jangan gede-gede. Nabi mengatakan, iya kawal ghuluwa, hati-hati kamu berlebih-lebihan di dalam mencari batu. Kawal sama Nabi. Boleh enggak? Kalau kita enggak nemu yang kecil gini, ada batu gede, kita tutui. Dipotong-potong. Boleh enggak ini dipotong-potong? Boleh, tapi kurang nyunah. Kalau bisa kita mencari yang kecil gini. Paham lo ya? Banyak teman-teman begini diantemkan, Bu. Wah, orang kena wong. Ini kebesaran ya. Gini aja kebesaran. Ini kebesaran gini. Segini ya, kecil. Oke.
Jangan kecil banget Bu, kekecilan nih Bu. Segini loh. Ya, pokoknya kecil banget ya. Tolong diperhatikan, jangan besar-besar. Oke, saya mencari ini aja Bu. Itu berhari-hari saya itu nyari. Kerikil itu berapa sih ukurannya? Saya nyari-nyari itu berhari-hari itu. Alhamdulillah ketemu riwayat Hibbul Himsi. Ya, segituan kurang lebih. Jadi biji gandum. Biji gandum. Jelas ya, insya Allah aman? Tape, aman ya, tape. Sudah jelas? Saya sampaikan lagi. Kita ke arah Mina. Ngapain ke Mina? Ke Mina kita punya satu tugas. Ngelempar jumrah Aqobah. Ngelempar jumrah apa? Aqobah. Cara ngelemparnya gimana? Ingat. Cara ngelemparnya adalah dilempar. Jangan diletakkan gini. Dilempar. Paham ya? Dilempar Bu ya, dilempar. Ya, jangan kalau diletakkan gini nggak sah. 7 harus persatuan dengan membaca Allahu Akbar. Ambil lagi 1, Allahu Akbar. Jangan 7 dilemparkan bareng-bareng. Itu dianggap 1. Dianggap apa sah? 1. Bisa dipahami? Jelas ya? Taib. Terusnya yang terpenting dalam pelemparan adalah masuk ke lubang. Nanti kita akan contohkan, masuk ke lubang. Adapun tiang nggak penting itu. Kena tiang, nggak kena tiang, nggak ada masalah. Yang penting ini masuk ke lubang. Gini hukum, andai kata mengenai kepalanya orang, lalu jatuh piye? Sah. Sah, yang penting jatuh ke situ. Oke. Terus? Kekecilan. Nggak ada yang lain. Nyari-nyari nggak ada. Ya nggak ada ya sudah Bu. Bismillah. Kalau salah. Oh gitu. Karena salah gitu ya. Ya jangan salah lah Bu. Kalau sampai terjadi kesalahan tetap sah Bu. Tetap sah. Melemparnya tetap sah. Cuma kita tidak mendapatkan sunahnya Nabi. Saya bisa dipahami insya Allah? Udah ya? Aman? Ayo. Tadi kan sunahnya di Mina ya, ambil kerikil. Ada minum. Iya. Kalau di Musdalifah kita ambil kerikil. Terus? Jaga-jaga, takut di Mina nggak nemu kerikil. Iya. Kemudian di Mina dapat kerikil, Heeh. kita buang. Boleh? Boleh aja Pak. Tapi ya gimana? Ono saake Pak. Khawatir gono itu. Padahal banyak banget di Muzdalifah apa di Mina itu. Sana tempatnya apa? Insya Allah ada. Tapi kalau gitu sih nggak apa-apa juga sih. Nggak ada masalah insya Allah. Udah yuk kita ke Jumlah total yang diambil saat kerikilnya. total yang pertama 7. Sesuai kakek Bu 7 sih. Karena di tanggal 10 kita hanya ngelempar 1 jamroh saja. Ngelempar 1 jamroh saja. Ya. Bismillah. Udah ya, yuk. Udah. Bu, bawa dari sini dulu Bu ya. Bawa nggak usah 7 nggak. Wusto Aqobah. Ini keliru ya nih Bang. Harusnya sini Aqobah ini. Yang dekat ke Ka'bah kan Aqobah. Ya. Bu, tanggal 10, ingat sini semuanya. Terus geser ke sini Bapak. Ya, ibu-ibu sini, ibu sini. Sampai sini, sampai sini. Biar dapat tempat semuanya. Sini Bu. Bu sini. Ya, ayo Ida. Perhatikan situ. Iya, sudah. Perhatikan Bu, ini Aqobah. Itu wusto.
itu ula. Itu kalau secara prakteknya ini keliru penempatan. Aqobah harusnya ke sana. Ini ula, ini wustoh, itu Aqobah di sana. Tapi nggak apa-apa. Besok saya pindahnya. Iya, besok pindahnya. Taib ya. Pindah nama aja. Jeneng itu ya. Udah. Berarti kan Bu, teman-teman semuanya. Kita ngelempar di sini bukan ngelempar setan. Gagal paham orang yang memahaminya. Memang di zaman Nabi Ibrahim memang ngelempar setan di Nabi Ibrahimnya. Untuk kita nggak ngelempar setan, tapi kita ngelempar karena ngikuti agamanya Nabi Ibrahim. Jadi nggak kok kapokkan setan laknatullah alaih. Anak pernah denger itu sama yang ngelempar itu. Pak, jenengan baca apa Pak? Laknatullah alaih. Lah, kok dari mana Pak? Dari kiai saya. Waduh, ya, kiai repot mana kalau gini nih. Paham ya? Jadi kita ngelempar ini bukan karena ngelempar syaiton, tapi karena ngikuti Nabi Ibrahim di dalam menjalankan syariatnya. Dan kita mendapatkan pahala dikarenakan apa? Ngikuti agamanya Nabi Ibrahim. Bisa dipahami ya? Taib, saya contohkan ini. Gak usah gini, bismillah. Orang-orang ngono lah. Wes pakai gini aja lah. Bismillah. 1. Allah Akbar. Allah Akbar 1 ya. Terus 2. Allahu Akbar. Terus 3. Allahu Akbar. Terus 4. Allahu Akbar. Harus lempar ya. Udah ya. Sudah? Sudah aman ya. Enggak. Tiang bukan sebuah syarat. Yang penting ini masuk ke lubang. Paham nggih? Kena tiang nggak kena tiang nggak ada masalah. Aman Bu, sudah? Sudah. Berarti ini satu poin. Yang kedua, ini tanggal 10 ya, tanggal 10. Awal kali kita ngelempar jumroh ini, jumroh apa tadi? Aqobah. Itu disunahkan setelah matahari terbit. Terbit boleh, sebelum matahari terbit boleh. Boleh. Tapi ini untuk orang-orang yang memang ada udzur. Sebelum subuh, ketika subuh memang kosong memang. Tapi itu untuk orang-orang yang memang ada udzur. Bagi kita yang sehat disunahkan melemparnya kapan? Setelah matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu sunahnya. Ternyata kok nggak bisa, nanti ada hukum sendiri kita akan bahas. Sudah kami bahas. Udah dibahas itu kan? Baik. Selesai melempar jumroh, ngapain Bu? 1. Kedua, hadiyun menyembeli. Dan itu sudah diserahkan oleh pihak travel. Nah, selesai hadiyun ngapain? Ngapain? Bukan. Selesai menyembeli apa? Mencukur rambut. Siapa yang bisa melakukan 3 ini? Yaitu apa? Melempar jumroh Aqobah, menyembelih, dan apa? Mencukur rambutnya atau memendekkan rambutnya, maka dia telah tahallul awal. Namanya apa? Tahallul awal. Apa arti tahallul awal? Seluruh larangan-larangan ihram boleh dilakukan kecuali hubungan badan. Bersama siapa? Iya, sama orang lain, gak bahaya ta. Bersama suaminya. Yang punya suami, yang punya yuk meneng wae. Udah ya? Paham tadi? Kapan boleh tahlal tadi? Setelah melempar jumroh. Terus setelah menyembeli. Setelah itu apa lagi? Tahallul. Baru boleh apa? Nah, ini lumrahnya, ini sunahnya. Tapi jikalau dia melempar jumroh Aqobah tok, wis, mari ngono, setelah itu dia melakukan tahallul awal. Boleh Pak? Boleh. Menurut pendapat yang paling kuat. Jadi insya Allah kita normal aja ya. Normal aja apa? Melempar jumroh, terus menyembeli, terus apa? Memendekkan tahallul ya, atau mencukur rambutnya, menggundul. 3 ini kalau kita lakukan sesuai sunahnya Nabi, maka tahallul awal sudah
selesai. Aman Bu, sudah? Bisa dipahami? Nah, sudah ada pertanyaan saat ini? Misalnya ngelempar batunya tadi nggak masuk lubang gimana? Berarti batal. Nggak masuknya karena nggak sampai atau bawahnya cuma 7 adalah kesenggol karena banyak orang kan? Kurang. Terus gimana? Nyari. Nyari lagi? Iya. Wah, gawat nih. Berarti Makanya lebih, bawahnya harus lebih. jadi kan baru mau gini udah. Iya, benar. Berarti paling nggak 10, nggak 15. Orang apa Pak? Sebagai jogo-jogo, cadangan. Bawa payung boleh ya tadi? Boleh, Bapak Payung boleh. Lemparnya nggak boleh. Boleh. Ada pertanyaan lagi? Sebentar ya. Ada? Lupa kacamata hitam. Kacamata hitam membantu banget. Kacamata hitam membantu banget karena lagi panas. Katanya nikmati aja. Oke, kalau nikmati aja nggak apa-apa, insya Allah. Makanya kata Nabi, al ajr ala qadril masyaqqah. Pahala sesuai apa? Kadar capeknya. Semakin capek, semakin melarat, pahalanya tambah gede insya Allah. Sepenting sunnah. Deal, Bu ya? Dah. Di tanggal 8, di tanggal 10 ini masih ada satu amalan, yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah boleh diundur, nggak apa-apa. Boleh kapan-kapan boleh. Tapi masih ada satu larangan yang nggak boleh antum lakukan, yaitu berkumpul sama istri. Itu bisa halal kalau sudah tawaf ifadah. Selama Anda belum, nggak bisa. Boleh nggak diakhirkan? Boleh diakhirkan. Bahkan mau pulang pun baru tawaf ifadah boleh. Dan tawaf ifadah itu ruknun min arkanil hajj, rukun haji. Kalau sampai nggak tawaf ifadah batal haji Anda. Bisa nih? Kita ngamalkan sunnah ya. Kita coba dari melempar jumroh akobah, kita tawaf ifadah. Dianggap sudah gitu aja. Panas ya. Tep. Untuk haji tamattu, kita ngasih tamattu. Tawaf ifadahnya plus tawaf dan sa'i. Paham nggih? Plus tawaf dan sa'i. Berarti orang yang haji tamattu tawafnya 2 kali. Sa'inya 2 kali. Beda dengan haji kiron. Kalau haji kiron itu apa? Sa'inya sekali tok. Jikalau dia sudah sa'i di tawaf umroh, nggak perlu sa'i di tawaf ifadah. Tapi kalau di tawaf umrohnya tidak sa'i, maka di tawaf ifadahnya harus ada sa'i. Kita nggak bahas haji yang lain ya. Yang penting tamattu kita. Aman Bu ya? Jadi ini sekarang kita ke mana ini? Ke Mekah. Tawaf ifadahnya. Tawaf ifadahnya, ingat. Tawaf ifadah nggak perlu kita pakai baju ihram. Boleh baju terserah bebas. Iya, hah? Iya kan udah tahalul. Nah. Untuk mencukur rambut tadi setelah menyembelih haji tadi dilakukan di Minanya atau di Terserah di mana-mana bisa. Boleh. Yang penting ada yang mencukur. terus itu nanti yang laki-laki apa perlu bawa alat cukurnya atau nanti ada Sudah ada yang tugasnya? petugasnya, tapi kayaknya ada yang bawa lebih bagus. Khawatir nggak ada. Saya kemarin kelihatan nggak ada. Saya harus ke Mekah dulu kemarin itu. Di Mina nggak ada. Bawa aja Pak satu. Yang amanu Pak Mas Agung. Nanti saya siapkan. Iya, Mas. sudah ada. Oh. Nanti saya siapkan, saya sedekah ada. Oh gitu kah? Ya, banyak. Oh antum ikut kah? Insya Allah. Oh iya kah? Wes ya. Berarti ingat kita nggak perlu tawaf ifadah ya. Ya. Ingat, bayangkan tawaf ifadah sama kayak tadi ya. Berarti setelah tawaf ifadah kita ke Mina lagi bermalam. Ayo kita ke Mina lagi. Dah, anggap aja sudah ke Mina ya. Nggak sholat id ya? Enggak. Anggap aja kita nggak perlu ke Mina sudah. Ini hari kedua. Anggap aja ya. Ingat ini. Tanggal 10 tadi loh, nggak sholat id. Di tanggal 10 bagi yang haji nggak disyariatkan sholat id. Sholat id disyariatkan bagi yang nggak haji. Dalil perbuatan Nabi. Nabi nggak mengadakan sholat id. Tapi justru dari Muzdalifah mereka langsung berangkat ke Mina. Dah, terus lanjut. Dah, wes. Dah berarti kita bermalam di Mina kan? Ya.
Bermalam di Mina. Ingat, bermalam di Mina. Anggap aja kita di Mina sana tadi sudah. Di tanggal 11, 12, 13. Ingat ya. 11, 12, 13 kita bermalam di Mina. Ngapain aja di Mina? Di tanggal 11, 12 nggak punya kerjaan apa-apa. Zikir, baca Quran. Kecuali setelah matahari tergelincir, ingat tergelincir loh ya. Matahari tergelincir, kita baru ada kerjaan melempar jumroh ula, wusto, dan akoba. Itu di tanggal berapa? 11 dan 12. Ula, wusto, dan akoba. Berarti kita membutuhkan berapa? 7, 7, 7, 2, 1. Paham ya? Di tanggal 11 kita ngelempar jumroh ula. 1, 2, 3, sampai 7. Wusto dan akoba. Sudah? Tanggal 12 sama. Ula, wusto, dan akoba. Jenengan kalau pingin 2 hari boleh. Lalu pergi ke Mekah boleh. 2 hari namanya nafar awal. Nafar awal itu apa? Adalah tinggal di Mina hanya 2 hari saja. Hanya 2 hari saja. Itu namanya nafar awal. Namanya nafar awal. Bisa dipahami ya? Orang yang pingin nafar thani sampai tanggal 3. Dan itu yang lebih afdol. Waman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma liman ittaqa. Kalau dia sampai mengakhirkan 13 hari, 3 hari sampai tanggal 13, maka itu bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ada keutamaan. Dan insya Allah amanu sampai nafar thani. Bukan nafar kedua, bukan nafar awal, nafar thani. Jelas insya Allah Bu, jelas aman? Taib. Nggih. Misalnya di Arafah, di Mina, Musdalifah tadi sebelum tahallul, misalnya kepanasan Pas aku dan ikhramnya minum. ditutupkan kepala, boleh enggak? Nggak boleh, nggak boleh. Nanti nggak boleh ya. Mohon perhatian Bapak-bapak ya. Nanti kepanasan jangan kain ikhramnya ditutupkan kepala. Kan ada payung nanti. Oke, Tat. Lanjut. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Bu, monggo. Hah? Nanti nanti saya mau sampaikan dulu. Sudah? Udah, Bu? Yes. Dia habis potong rambut terus Iya. ibadah tadi kan sudah boleh nggak pakai Nggih. kain ihram. Iya. Berarti nanti ke gantinya di mana itu? Oh, gantinya Nanti ke hotel dulu ada. bisa di hotel dan bisa di kamar mandi. Kita ke hotel transit bisa, Pak? Maksudnya kan Oh, nggih. bareng-bareng Syukuran. nanti itu kan Nggih. masih pakai. Oke, nanti ada tinggal jenengan nanya ke kami. Ustaz mau ganti di mana nanti? Ada nanti. Bismillah. Sudah ya? Tep sudah? Enggak ada pertanyaan nih, Bu ya? Tep. Ana akan contohkan di tanggal 13, Bu. Sini semuanya. Ini tanggal 13. Tanggal 13 ya. Di tanggal 11, 12, 13 Sunu. Ingat di tanggal 11, 12, 13 kita punya ngelempar apa? Jumroh ula, wusto, dan akoba. Di tanggal 10 kita punya akoba saja. Kalau di tanggal 10 mulai kapan? Matahari terbit. Ketika di tanggal 11 ula, wusto, dan akoba mulai kapan? Ba'da zuhur. Zuhur pas itu sunnah. Sampai kapan? Matahari tenggelam. Itu yang paling kuat, sudah paling aman. Kita nggak usah cari perbedaan pendapat lagi. Nah, tahu ya, ingat. Untuk ngelempar di tanggal 11, 12 ada perbedaan dikit dengan tanggal 10. Kita selesai ngelempar, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita cari ke arah situ, Bu. Kita minggir. Hal ini harusnya dari sono ini. Kelirunya di sana ini. Harusnya menghadap ke arah kiblat itu. Kita kesini dulu aja. Di sini ya. Kita ke arah sini, Bu. Nah, sini. Ibu situ aja. Ibu situ aja. Ya. Nah, setelah saya ngelempar, saya nyari tempat. Nyari tempat, itu harusnya di sana nih Ka'bahnya tuh. Harusnya ini. Makanya ini keliru. Kita tadi ini kan Ka'bah di sana. Ini anggap aja kita menghadap ke sana ya.
Selesai saya ngelempar jamroh ula tadi awal tadi Banyak 7 kali. sebanyak 7 kali, saya nyari tempat yang kosong, saya berdoa kepada Allah di sana. Sepanjang jenengan mampu, selama nggak diusir. Ya, biasanya diusir-usir sama polisi gitu kan. Nah, tapi berusaha lah jenengan nggak diusir, berdoa. Selesai itu nanti kita ngelempar jumroh wusta. Kita arah gini, Pak. Agak miring, agak bersilang. Nah, bersilang nanti kita di sini. Jadi silang nanti silang. Ngelempar lagi seret. Terus kita doa lagi. Doanya menghadap ke sana lagi. Paham nggih? Ke sana kan Pak ya? Ngadap ke sana. Nah, berarti ula wusta agak melenceng nggih. Nah, setelah itu ketiga sudah ngelempar. Seret, udah langsung pergi, nggak ada doa lagi, nggak ada doa lagi. Bisa dipahami insya Allah ya? Jadi kalau di tanggal 11, 12 dan 13 ada doa selesai ngelempar jumroh ula dan wusto, tapi hendaknya agak bersilang ya, bersilang. Dan disyariatkan doa setelahnya agak panjang. Untuk jumroh akobah nggak perlu langsung pergi, nggak berdoa. Itu sunahnya Nabi. Itu kalau bisa, kalau nggak bisa ya kenceng gini aja nggak apa-apa. Ini ulah doa di sini, wusto di sini, ya nggak usah bersilang juga kalau nggak memungkinkan. Semua lihat kondisi. Paham Bu ya? Insya Allah aman. Baik. Pertanyaan penting. Bagi yang pengen 2 hari, pengen 2 hari, maka dia harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Jangan Anda pengen 2 hari, tapi masih di Mina setelah maghrib, gak boleh. Kalau sampai setelah maghrib, maka Anda wajib menggenapkan 3 hari. Bisa dipahami insya Allah? Jelas. Jangan melempar jumroh sebelum zawal, sebelum duhur. Memang kosong Pak. Maka itu tidak aman, ada perbedaan panjang. Dan jangan melempar jumroh akobah, jumroh apa itu? Ula wusta di tanggal setelah matahari terbenam. Yo, nggak aman, masih ada perbedaan di antara para ulama. Walaupun ada yang mengatakan sah dan tidak sah. Tapi yang terpenting kita ambil titik amannya. Sebelum matahari terbenam selesai semuanya. Sudah? Nah, inilah ritual haji kita sudah selesai. Alhamdulillah. Maka tinggal kita tawaf wada, pulang masing-masing. Alhamdulillah. Membawa gelar haji dan umrah. Bapak halal, Pak. Amin insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan seputar ini sebelum saya selesaikan? Berarti habis dari Mina setelah hari kedua terus ke hotel yang permanen tadi? Iya. Jadi kita di hotel transit itu kan langsung pulang itu. Insya Allah selesai kita haji di tanggal berapa itu? 13 Dzulhijjah. Mungkin kita 2 hari atau 3 hari langsung pulang. Enggak lebih daripada itu, langsung pulang. Karena kita dapat 2 hari, masuk suwe mana Bu? Sudah insya Allah, nggak ada lagi pertanyaan Pak? Oke. Tadi setelah melempar ula, wusta, itu pakai doa semua ya? Iya. Kecuali akobah? Iya. Akobah semuanya, 3 hari enggak? Nggak ada, langsung pergi. Nggak ada doa sama sekali. Setelah akobah? Iya. Baik. Di sini ada terowongan Bu. Ini terowongan bukan untuk kita. Ini terowongan untuk haji reguler yang tempat tinggalnya di sana tuh. Jauh. Di Uwaisim, kalau saya dulu di Uwaisim itu agak jauh banget. Nanti pasti ngelewati terowongan. Hotel transit kita ke Mina, ke Jamarat nggak perlu ngelewati terowongan. Nggak perlu, jalan aja udah ketemu insya Allah. Wes, aman Bu? Aman semuanya? Udah cukup ya? Cukup, gak ada pertanyaan? Jelas, G? G, monggo. Kenapa? Iya, di atas dulu Oh, oke, boleh. Boleh. Lebih daripada 7 boleh untuk 70 kenapa? Di atas 70. Oh, jumlahnya nggih, nggih. Dihitung awan, Pak. 7 kali berapa itu?
21 3 kali ya nggih. 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 69 toh? 69. 69. Maksudnya ambil lebih kalau jatuh itu. Nggih, enggak apa-apa. Ambil lebih kalau nanti pas lagi jatuh. Tapi jangan ngambil 7, yang satu nggak dilempar dibawa pulang, nggak boleh, ya. Udah Bu ya, enggak ada semuanya Bu. Kayak wis lemes ngono ya. Ya udah waktunya Nggih. makan nanti. Nggih ya, waktunya makan ya. Cukup insyaallah Bu dari kami. Cukup insyaallah, kami mohon maaf kalau ada apa-apa karena saya harus pergi ke Surabaya lagi ngisi kajian. Nanti malamnya langsung ke Amanu lagi ada rapat ngurusan ini. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Nggih. Baik. Dari kami saya cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.